Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi saya akan share materi terlebih dahulu. Ya. Hari ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama ini tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi harapannya nanti setelah mahasiswa mengikuti proses perkuliahan, ada beberapa hal yang harus dicapai dalam proses perkuliahan. Ya. Yang pertama, bahwasanya mahasiswa dapat memahami tujuan pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pendidikan kewarganegaraan itu seperti apa. Yang keempat, diharapkan setelah proses perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan atau memahami tentang kedudukan PKN dalam pencapaian tujuan sistem pendidikan nasional. Berarti ini sifatnya menyeluruh ya. Nah, kita lihat di sini. Tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu harus ajak. Maksudnya di sini adalah tidak berubah. Ya, dari dulu sejak teman-teman mendapatkan pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD, yaitu tujuannya secara umum itu sama, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, ya, sehingga kesehatan jasmani dan rohani, ya, kepribadian mantap, mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini sudah dijelaskan ya. Pendidikan secara umum adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kehidupan semua warga masyarakat, ya, terutama di negara Indonesia. Ini kalau kita berbicara tentang pendidikan atau tujuan secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan secara khusus. Ya. Kalau kita berbicara pendidikan secara khusus, tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, ya, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan di atas melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bisa garis bawahi terkait dengan tujuan secara khusus ini, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu diharapkan mampu membentuk moral. Moralnya siapa yang dibentuk adalah moral terutama para generasi penerus bangsa, ya, para pemuda-pemudinya. Makanya pendidikan kewarganegaraan ini selalu diterapkan di tingkat pendidikan dasar, bahkan sampai di perguruan tinggi. Itu selalu ada terkait dengan mata pendidikan kewarganegaraan. Karena apa? Harapannya di sini jelas. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagaimana membentuk moral. Ya, ini yang diharapkan. Moral yang seperti apa? Di sini sudah dijelaskan. Bagaimana ketika seseorang harus memiliki sikap yang saling menghormati, kemudian tanggung jawab, ya, yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Ini salah satu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Ya, seperti halnya ketika nanti teman-teman menjadi seorang guru, gitu ya. Ketika mengajar, dapat kesempatan mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Ketika murid ini ada berperilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, muridnya ini mohon maaf bisa dikatakan aktif atau kategori nakal, ya. Nah, di situ nanti akan ketahuan ternyata pendidikan moralnya ini belum begitu ditanamkan. Nah, akhirnya siapa yang disalahkan? Yang pertama disalahkan adalah orang tuanya, yang kemudian disalahkan adalah gurunya. Oh, siapa ini guru PKN-nya ini kok muridnya seperti ini?
Jadi ya inilah kita ini sebagai ujung tombak ya seorang pendidik ini. Apalagi kita mengajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi bagaimana kita mampu membentuk moral, terutama moral bangsa ya, atau anak-anak muda yang selalu disebut sebagai generasi penerus bangsa. Inilah yang merupakan tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya seorang pendidik, tapi tanggung jawab juga bagi seorang orang tua. Nah, kemudian berikutnya, nah kalau kita lihat di sini ya, ini ada tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Bahwasanya pada pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jelas ya. Bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita kembali merujuk kepada pemahaman tentang pasal 3 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ya, alangkah bagusnya ya pendidikan nasional itu fungsinya seperti apa. Makanya selalu saya katakan, ketika kita mampu membentuk moral bangsa, ya, mampu membentuk kepribadian manusia, itu menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat, yang dia selalu mementingkan tentang akhlak, mempunyai ilmu dan bercakap, kreatif mandiri, berarti negara ini akan menjadi negara yang hebat. Ya, makanya ini menjadi tugas dari pendidikan, ya, terutama pendidikan di tingkat satuan, baik dari SD hingga perguruan tinggi. Ini adalah salah satu yang penting yang perlu kita kembangkan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita bisa dilihat di sini ya, ada dua istilah yang membedakan arti. Kalau kita lihat sekilas, ini pengucapannya ini hampir sama. Ya, yang pertama adalah kewarganegaraan. Kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, ini berbicara tentang apa? Nah, terjemahan dari civic yang bertujuan untuk membina, mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik dan taat. Ini kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan. Ya. Ini arti pertama. Kemudian yang kedua, tentang kewarganegaraan. Nah, kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, berarti kita ini berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Status. Nah, misalnya, kalau di sini dijelaskan ya, kewarganegaraan digunakan sebagai cara untuk menentukan status seseorang dalam pengakuan hukum seperti adanya naturalisme atau perpindahan. Jadi ada dua arti atau dua istilah yang bisa kita beda artikan. Yang pertama itu berkaitan dengan kewarganegaraan. Kalau ini berbicara terkait dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tapi kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, ini digunakan sebagai cara untuk menentukan status seseorang. Ya misalnya kalau teman-teman masih ingat, cara menentukan status kewarganegaraan itu ada berapa? Ya, yang pertama itu adalah istilahnya ius soli, ius sanguinis, kemudian di sini dijelaskan naturalisasi. Nah, ini adalah cara-cara yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menentukan status kewarganegaraan. Seseorang dikatakan sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa? Ya, nanti kita akan belajar di situ. Kemudian seseorang bisa dikatakan sebagai warga negara asing, itu seperti apa? Nah, dari mana kita bisa menentukan itu? Ya, kita bisa menentukan itu dari tentang pemahaman kewarganegaraan ini. Karena di sini berbicara tentang status seseorang. Nah, kalau teman-teman yang hadir di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan hari ini, saya yakin teman-teman ini sebagai warga negara Indonesia. Ya, nanti kita bisa melihat ciri-ciri yang dikatakan sebagai WNI dan WNA itu seperti apa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada istilah civic education ya. Civic education ini memang dikenal sudah cukup lama ya, karena civic education ini sebenarnya ya pendidikan kewarganegaraan juga. Tetapi secara subjektif itu berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan. Makanya di sini dijelaskan ya, civic education atau pendidikan kewarganegaraan secara substansi yaitu mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya. Nah,
Ini yang kita bicarakan tadi ya, terkait dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kesiapan warga negara sebagai warga dunia atau global society. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya. Nah, berikutnya civic education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang rule of law, ya, berbicara tentang hukum, kemudian hak asasi manusia HAM, kemudian partisipasi demokrasi dan pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian. Nah, kalau kita melihat seperti ini adalah salah satu tujuan konsep atau tentang pemahaman atau tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang hingga sampai saat ini selalu diterapkan di dalam pendidikan baik tingkat dasar ya bahkan sampai di perguruan tinggi.